Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Manajemen Proyek Aplikasi Murabahah pada BMT Cibubur. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya, Maulana Itsar Farastio, dan rekan saya adalah Purnama. Pertama-tama, data-data nasabah tentunya beragam, begitupun untuk penghitungan biaya pembiayaan murabahah. Harga pokok, keuntungan, tenor, dan lain-lain harus diperhitungkan secara teliti. Tentu sangat tidak efisien apabila pencatatan transaksi pembiayaan dan laporannya dibuat secara manual. Maka dari itu, peran kami di sini adalah untuk membantu BMT Cibubur dengan membuat aplikasi murabahah. Untuk membuat sistem tersebut, maka diperlukan manajemen proyek yang baik dan terstruktur untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek. Nah, di sini udah ada menurut pendapat ahli, ada menurut Hussein 2009 dan ada menurut Ervianto 2005. Dari penjelasan kedua para ahli itu, kami menyimpulkan bahwa manajemen proyek adalah semua usaha dan perencanaan dalam mencapai sebuah tujuan proyek dengan mempertimbangkan kegunaan sumber daya dan dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka pengimplementasian manajemen proyek pada aplikasi yang kami buat, maka kami menggunakan beberapa media untuk pengimplementasian, yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, Gantt Chart, Resource Sheet, Cost Management, Budget Report, Resource Graph, Resource Usage, dan Risk Management. Yang pertama, Work Breakdown Structure. Apa itu WBS? Yaitu metode yang memecahkan setiap task menjadi lebih kecil atau subtask agar proses perencanaan proyek lebih terstruktur dan memiliki tingkat yang lebih baik. Oke, sekarang kami ingin memperlihatkan tentang work breakdown structure kami. Di sini ada 9. Apabila kita klik di sini, misalnya di perencanaan, kita klik maka akan terbagi menjadi 3 subtext di sini. Begitupun semuanya memiliki subtextnya masing-masing. Berikutnya, Gantt chart, grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Berikut adalah contoh Gantt chart. Bisa kita lihat di sini, di sebelah kiri ini ada work breakdown structure yang tadi, dan di sebelah kanannya apabila kita geser, di sini ada Gantt chartnya. Di sini menunjukkan misalnya di sini untuk perencanaan durasinya itu ada 10 hari di sini. Bisa kita lihat 10 hari dengan pencarian BMT 7 hari, pembuatan surat pengantar 1 hari, dan persetujuan BMT-nya 2 hari. Apabila kita lihat di kanan, di Gantt chart-nya di sini dimulai dari hari Selasa, kita bisa lihat di sini totalnya adalah 10 hari sampai 15 April 2020. Lalu di sini untuk pencarian BMT, di sini 7 hari. Di bawahnya ada pembuatan surat yaitu 1 hari, dan di bawahnya lagi di sini untuk persetujuan BMT-nya 2 hari. Dan semua total di atasnya di bar yang paling atas. Begitupun seluruhnya bisa kita lihat. Di sini ada analisis dan desain sistem, lalu sampai bawah lagi desain aplikasi, dan seterusnya sampai proyek ini selesai. Berikutnya ada resource sheet, yaitu suatu form yang menunjukkan sumber daya yang akan digunakan pada proyek. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana resource sheet tersebut. Setelah kita masuk ke Microsoft Project lagi, di sini
Di sini bisa kita lihat resource sheet-nya. Ada resource name, type, material, initial, group. Di sini asumsinya kami telah memiliki software atau hardware atau material lain yang dibutuhkan. Jadi di sini seluruh type-nya adalah work. Semua ini adalah satu tim yang dibagi menjadi beberapa tugas. Ada programmer, designer, documentation, tester, trainer, dan sistem analis. Di sini juga bisa kita lihat standard rate atau gaji masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada yang 100.000 per jam, 50.000 per jam, 60.000 per jam, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang budget report. Budget report adalah laporan yang menampilkan total biaya yang dikeluarkan untuk membangun proyek. Nah, budget report pada aplikasi kami bisa dilihat di kolom report, custom budget report. Di sini budget reportnya dibuat secara custom. Nah, di sini telah tertampil budget report dari masing-masing tes yang telah ditampilkan sebelumnya dan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk perencanaan baseline-nya 7.039.944, aktualnya juga segini. Dan ini juga ada tes programming, testing, instalasi, maintenance, dan semuanya. Total dari semuanya ini adalah 76.879.504. Nah, budget report ini menampilkan semua biaya dari masing-masing tes, baik dari biaya fixed cost-nya, biaya menghabiskannya, ataupun biaya yang telah kita planningnya. Selanjutnya, resource graph. Resource graph adalah diagram yang menggambarkan persentase suatu resource yang di-allocated ataupun over-allocated terhadap suatu proyek. Nah, di sini itu di resource graph itu yang akan ditampilin itu adalah dalam bentuk persentasenya. Kayak misalnya di sini ada resource Mirfak Muzanif. Nah, di sini dia mengerjakannya sudah 100%, ditandai dengan warna biru yang artinya allocated dan yang warna merah over allocated. Nah, bisa kita lihat di sini nggak ada yang merah, berarti dia tidak over allocated. Misalnya lagi Hatami Huda, misalnya Maulana Itsar. Nah, di sini dia juga biru ya. Jadi dia allocated dan tidak ada merah, berarti dia tidak over allocated. Selanjutnya, resource usage. Resource usage adalah tabel yang menampilkan kinerja masing-masing resource beserta detail pembagian waktu yang digunakannya. Nah, kalau misalnya resource graph itu tadi dia nampil dalam persentase dan dalam bentuk diagram batang, kalau resource usage ini dia menampilkannya itu secara detail. Bisa kita lihat. Misalnya di sini ada resource Maulana Itsar. Nah, di sini tuh dia total kerjanya, work hours-nya itu ada 44 jam, di mana 28 jam pencarian BMT, terus wawancaranya juga 16 jam, programmingnya 152 jam. Nah, di sini tuh 16 jam bukan berarti wawancaranya selama 16 jam. Jadi ini tuh dihitung dari jam kerjanya dan dari beberapa harinya. Di sini ditampilin secara totalnya, yaitu di resource usage. Nah, yang terakhir itu ada risk management, yaitu tabel yang menampilkan risiko yang mungkin terjadi dalam pembuatan proyek. Tentunya apapun yang kita lakukan, kita harus memikirkan bagaimana risiko-risiko yang mungkin bakal kita hadapin di tiap teksnya ataupun pada saat pembuatan proyeknya. Nah, di sini risk management proyek kami ada 5 risk management yang sudah kami susun. Dan kemungkinan peringkat-peringkatnya juga ada di peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Penyusunan peringkat ini berdasarkan dari kemungkinan, dampak, dan severity-nya. Severity ini didapat dari kemungkinan dan dampak dikali. Jadi, makin besar severity-nya, maka makin besar peringkatnya. Dan di sini peringkat yang paling besar adalah data pembuatan sistem tidak tersimpan. Deskripsinya kerusakan pada hardware programmer, kategorinya tahap programming, akar penyebabnya kurang kehati-hatian, pemicu dan tanggapan, dan juga penanggung jawabnya sudah dijelaskan secara terperinci pada risk management ini. Lalu di sini untuk summary-nya, total biaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini
adalah Rp76.879.504, di mana ada 9 orang atau 9 resource yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini. Dengan total jamnya juga ada 992 jam atau kurang lebih 6 bulan sampai proyek ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami masih memiliki banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.